Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sebelum kita memasuki pembahasan soal yang akan kita ikuti pada video kali ini, berikut kami akan sampaikan dulu Bapak Ibu FR soal seleksi P3K bagi rekan-rekan guru khususnya Kementerian Pendidikan ya. Pertama Bapak Ibu, ini bocoran dari rekan-rekan yang sudah mengikuti seleksi terlebih dahulu, bahwa soal SJT itu hanya diberikan kepada pelamar khusus untuk guru di Kementerian Pendidikan. Nah, untuk pelamar guru Kemenag itu tetap mendapatkan soal sesuai dengan jabatan ataupun materi mapel seperti P4 di Kementerian Pendidikan. Jadi kita ketahui bahwa untuk P2, P3 itu kan masuk pada kategori khusus untuk Kementerian Pendidikan, itu jenis soalnya adalah SJT. Jadi tidak ditanyakan tentang materi mapel. Berbeda dengan P4 guru-guru baru ataupun guru-guru PPG. Nah, ternyata di Kemenag Bapak Ibu untuk guru-guru yang lama itu juga mendapatkan soal yang sama dengan P4 rekan-rekan guru Kemendikbud. Ini ya yang pertama ya, fair record ataupun bocoran dari hasil seleksi P3K guru rekan-rekan kita. Kemudian yang kedua, bahwa jenis SJT yang dipertanyakan itu sangat mirip dengan pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas di YouTube. Ya, banyak sekali yang sudah dibahas di YouTube. Pertanyaannya berbeda, tetapi tujuannya sama ya. Tentu saja Bapak Ibu, soal-soal yang diberikan itu barangkali ada juga yang sama ya. Pasti ada juga yang diulang juga dari tahun yang sebelumnya. Namun tentu saja ada pengayaan baru, namun tujuan soal itu sama Bapak Ibu ya, tujuannya itu sama. Mirip sekali arah dari tujuan soal tersebut. Maka disarankan pilihlah jawaban yang sangat relevan. Tentu saja ini yang dimaksud adalah yang berbobot 5 menurut kita ya, yang berbobot paling tinggi. Dan itu yang paling masuk akal. Dan eliminasi tentu saja hal-hal yang di luar nalar kita yang sangat tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, pertanyaan untuk manajemen manajerial dan sosial kultural itu juga sebenarnya hampir sama juga dengan SJT yang teknis ya. Bedanya untuk manajerial ini banyak terkait bagaimana kita ini sebagai seorang manajemen, seorang pimpinan, seorang leader ya. Soalnya lebih kepada keputusan-keputusan, begitu. Sedangkan untuk sosial kultural, sebagaimana yang sudah disampaikan pada kisi-kisi Kemendikbud, sesuai dengan Permen-Pan RB, itu banyak tentang kepekaan sosial ya. Ada juga manajemen konflik, pokoknya mirip juga ya dengan soal-soal SJT. Artinya membutuhkan kepekaan Bapak Ibu menjawab yang sangat relevan ya dengan soal yang diberikan. Nah, kemudian untuk FR selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada informasi baru bahwa menurut yang saya tahu jenis soalnya juga ada yang bentuk lain, yaitu setuju, tidak setuju ataupun ragu-ragu. Nah, ini dapat kita lihat dari komen ya dari rekan yang sudah mengikuti ujian. Tapi teman saya ada yang kebagian pilihan ganda, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Mungkin soalnya dibagi-bagi. Ada yang dapat pilihan ganda seperti itu dan tidak. Kalau saya kebetulan tidak mendapatkan pilihan soal seperti ini. Nah, kalau jenisnya soal seperti ini jauh lebih mudah ya. Mengapa demikian? Karena kalau soal seperti ini kita hanya memilih 2 opsi saja. Sangat setuju atau sangat tidak setuju. Tergantung jenis soalnya. Negatif ataupun positif. Nah, ini Bapak Ibu untuk FR soal seleksi P3K bagi rekan-rekan guru. Ini tentu saja bersumber dari rekan-rekan yang sudah melaksanakan ujian pada hari-hari sebelumnya. Ya, demikian dulu Bapak Ibu FR yang dapat kami sampaikan. Mari kita ikuti pembelajaran terkait manajemen sosial kultural yang dapat Bapak Ibu pelajari. Terus dengan banyak mempelajari tentu akan lebih banyak pengayaan bagi Bapak Ibu. Mari kita ikuti. Di mana yang pertama, ketika Bapak dan Ibu menemukan soal, silakan temukan dulu kata kunci atau keyword pada soal tersebut. Kita baca terlebih dahulu soalnya, kemudian temukan kata kuncinya ini tuh tentang apa. Kemudian identifikasi dari kata kunci tersebut.
setelah kita baca, jika kata kuncinya bernilai positif, maka Bapak dan Ibu guru hebat pilih opsi jawaban sangat setuju. Dan jika kata kuncinya negatif, kurang bagus, kurang baik, maka Bapak dan Ibu silakan pilih opsi jawaban sangat tidak setuju. Kemudian di sini yang ketiga, Bapak dan Ibu guru hebat, hindari memilih opsi jawaban ragu-ragu, karena di sini sudah terlihat sekali. Kita harus yakin di sini Bapak dan Ibu dengan jawaban kita. Apabila Bapak dan Ibu memilih jawaban yang ragu-ragu, maka akan dipastikan mendapat nilai kecil atau nilainya 1. Jika Bapak dan Ibu menghadapi persoalan yang Ibu dan Bapak guru hebat kurang yakin dengan jawaban yang dipilih, apa sih yang harus kita lakukan? Karena tidak semuanya soal itu kita kuasai. Contohnya, ada hal-hal yang memang kurang yakin. Tapi sekali lagi jangan dipilih opsi yang ragu-ragu. Namun di sini Bapak dan Ibu guru hebat dapat memilihnya melalui opsi setuju jika itu positif dan jika negatif tidak setuju untuk mendapatkan nilai antara 2 dan 3. Nah, di sini yang nomor 5, bismillah Bapak dan Ibu guru hebat, kerjakan semua soal. Karena masing-masing ini ada bobotnya. Walaupun Bapak dan Ibu guru kurang yakin, silakan isi semua, jangan sampai kosong. Babat terus soalnya Bapak dan Guru dan Ibu guru hebat di sini, kerjakan semua, maksimalkan waktu, kerjakan yang mudah terlebih dahulu, isi semuanya karena di sini masing-masing soal ada nilai bobotnya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, ini teman-teman, Bu Dewi sudah menghadirkan 1 buah soal. Saya berharap teman-teman boleh nanti ya, boleh resen, boleh di-chat juga, ataupun boleh nanti kalau yang sudah resen, saya akan cek, kita tektokan ya. Baik, untuk yang pemanasan pertama, salah satu upaya untuk menunjukkan kompetensi pelayanan publik yang harus dimiliki ASN adalah dengan mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Kita sudah tahu yang pertama adalah tentukan kata kunci. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengenai kompetensi sesuai dengan budaya setempat nih. Oh, ternyata ini adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru hebat harus mengetahui dulu kata kuncinya. Di sini adalah menunjukkan kompetensi pelayanan publik tentang mengikuti standar pelayanan sesuai budaya setempat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ini negatif atau positif? Yuk, kita lihat. Tepat sekali, kita berikan tepuk tangan, applause buat Bapak dan Ibu guru hebat yang menjawab A, di mana jawabannya A. Mengapa? Karena pernyataan ini bernilai positif. Kemudian jawabannya adalah sangat setuju. Materi sosiokultural yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, yaitu kita selaku ASN dituntut untuk mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu maupun kelompok masyarakat yang sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk soal nomor 2, apakah ada yang ingin menanggapi atau berbagi sharingnya? Silakan dikembalikan ke Ibu Titi. Apakah masih ada suara saya, Ibu, Bapak dan Ibu guru hebat? Mohon izin. Ibu masih lanjut. Oh masih, oh maaf jadi ke ini ya. Nah di sini karena sudah terbuka, nanti kita akan mulai lagi di yang nomor 3 saja, Bapak dan Ibu. Di sini ada soal nomor 2, kita harus bagaimana menyikapinya. Ada disajikan soal, Anda adalah seorang ketua RT, berarti posisikan diri kita adalah selaku ketua RT di desa Panglipuran. Anda menerima laporan bahwa warga bermusyawarah ingin mendirikan rumah ibadah. Namun di sini nih, Anda menolak hal tersebut karena agama Anda berbeda dengan mereka. Nah, menurut dari pertanyaan tersebut, apa yang harus kita jawab?
Nah, di sini kita temukan dulu identifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua kita tentukan kata kunci, di mana di sini kata kuncinya adalah mendirikan rumah ibadah. Berarti termasuk ke dalam perbedaan budaya. Nah, di sini ada jelas keterangan menolak. Anda menolak hal tersebut dikarenakan agama Anda berbeda dengan mereka. Maka jawabannya sangat tidak setuju. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu tips yang kedua. Soal yang ketiga, silakan Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin, mungkin ada yang sudah panas yang tadi Bu Titik sampaikan ya. Apakah ada yang ingin sharing mengenai soal nomor 3 ini? Baik, kepada Bu Titik saya kembalikan. Menurut saya jawabannya untuk soal nomor 3 itu A, Bu. Ya, apakah Ibu Siti ada alasannya? Kenapa kok yang A? Karena di sini ada kata kuncinya mengajak rekan lain untuk mengedepankan toleransi. Menurut saya toleransi itu hal yang positif yang harus kita kedepankan. Hebat, semuanya jawabannya adalah A, di mana pernyataan ini betul sekali bernilai positif. Di mana di sini positifnya mengajak rekan lain untuk mengedepankan toleransi. Nah, di sini berarti kan ajakannya ini bernilai positif, Bapak dan Ibu. Tidak antipati, betul sekali di sini, bukan intoleransi. Nah, maka jawabannya yang positif adalah sangat setuju karena termasuk ke dalam kepekaan terhadap perbedaan budaya di sini. Selanjutnya next kita nomor 4. Apakah dari Bapak dan Ibu guru hebat ada yang ingin menanggapi soal nomor 4? Silakan dianalisis terlebih dahulu. Di sini saya memilih opsi E, Bu, sangat tidak setuju karena pernyataannya negatif. Jadi jawabannya sangat tidak setuju karena kita menolak untuk berhubungan sosial. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi jawabannya Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Jawabannya E, mengapa? Yuk kita lihat bersama-sama. Jawaban dari Ibu dan Bapak memang sudah hebat. Kita selaku tetangga baru gitu kan. Oh jangan-jangan, nah berarti kan kita sudah menaruh negatif ya. Negative thinking gitu kan. Kalau dalam bahasa agama itu adalah suudzon gitu kan. Nah, di sini Bapak dan Ibu kembali lagi ke konteks di mana kita harus mengidentifikasi soal, bagaimana soal ini bernilai positifkah atau negatifkah. Yang kedua ini tuh tentang apa. Kemudian next kita ke nomor 5. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan analisis terlebih dahulu. Ini soal tentang apa? Dan jawabannya seperti apa? Iya, jadi alasan saya kenapa saya pilih yang A, jawabannya itu sangat setuju. Berarti di sini kita sebagai apa sih namanya calon ASN nanti ya. Jadi KSE dipakai ya Bu ya. Betul di sekali. emosional untuk menghadapi orang itu dipakai. Jadi ketika kita menahan emosi itu untuk menolak pendapat. Jadi kita saling menghargailah intinya kepada orang lain supaya komunikasi atau salah paham itu tidak terjadi. Jika jawaban nilai yang positif, maka jawabannya adalah yang sangat setuju. Karena termasuk ke dalam kemampuan berhubungan sosial kita harus bersifat atau bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi. Kemampuan KSE, kompetensi sosial emosional kita benar-benar harus dituntut. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi kemarahan, frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang maupun pendapat. Mengenai pembahasan soal nomor 6 ini, silakan Bapak dan Ibu analisa terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah ada yang mau menanggapi soal nomor 6 ini? Silakan. Ada Bu Siti Marpuah, Bu Dewi. Mungkin kata kunci jawaban saya yang E, dan kata kuncinya sama seperti Bapak dan Ibu sebelumnya, yaitu berprasangka atau menduga bahwa Ibu Fitri ini menggunakan jasa orang lain. Nah, di sini saya tidak sangat setuju karena kenapa? Mungkin penilaian yang diberikan oleh perusahaan itu
ada di Bu Fitri gitu. Misalkan kayak kriteria apa yang perusahaan itu berikan atau misalkan standarnya seperti apa, ternyata ada di Bu Fitri, walaupun Bu Fitri itu hanya sebatas lulusan SMA. Makanya kalau emang saya menduga itu ada orang dalam dan sebagainya, sangat tidak setuju. Mungkin itu Bunda, terima kasih. Sama-sama Bu Dede. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini alhamdulillah ya analisanya hebat-hebat semua, di mana jawabannya kompak yang E. Kenapa demikian? Yuk kita lihat bersama. Di sini Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan di sini, pernyataan ini bernilai negatif, di mana sudah jelas di situ ada kata menggunakan jasa orang dalam nih. Anda merasa Bu Fitri ini menggunakan jasa orang dalam dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Sedangkan Anda saja kan belum tahu nih, baru bertemu dengan Bu Fitri. Selanjutnya di sini silakan Bapak dan Ibu raise hand di nomor 8. Baik, Bapak Amin sudah raise hand, alhamdulillah. Bapak Ibu guru hebat yang lain silakan. Seperti Pak Amin nih, semangat, mangga Bapak. Di soal nomor 8 jawaban saya sangat setuju. Karena di mana kata kuncinya adalah melampiaskan amarah ketika tidak mendapatkan sesuatu. Nah, di sini kita belajar untuk menahan amarah di segala posisi atau di segala keadaan. Yang mana amarah itu menentukan suatu kepribadian kita juga. Kalaupun kita emosional orangnya, tapi tetap kita harus menjaga sikap dan amarah ketika kita berada di suatu posisi atau kita sedang menghadapi suatu persoalan. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum. Nah, di sini betul sekali ada konotasi yang bernilai positif, di mana saya tidak melampiaskan amarah. Nah, di sini KSE, kompetensi sosial emosional kita, benar-benar harus bagaimana sih cara ASN ini menempatkan diri ketika menghadapi konflik. Bagaimana sih kepekaan kita terhadap konflik? Nah, di sini Bapak dan Ibu banyak sekali kata kuncinya selain tidak melampiaskan amarah, kemudian di sini juga mampu untuk mengendalikan diri. Nah, di sini kata kuncinya nomor 9. Silakan Bapak dan Ibu analisa terlebih dahulu mengenai pernyataan di nomor 9. Kemudian jika sudah dianalisa, sudah ada jawabannya, silakan raise hand bagi yang ingin sharing terhadap materi atau terhadap pernyataan tersebut. Berdasarkan soal yang saya baca, di sini kata kuncinya adalah memberikan toleransi tambahan waktu kepada anggota tim agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Menurut saya, hal tersebut merupakan hal yang sangat positif ya Bu, maka jawabannya adalah sangat setuju. Kemudian kata kunci tersebut juga menunjukkan bahwa ketika nanti kita menjadi seorang atasan, kita harus memiliki rasa empati terhadap kepada sesama karyawan yang lain atau rekan kerja yang lain. Yuk kita lihat bersama seperti apa jawabannya. Nah, di sini jawabannya A, betul tadi dilemanya antara Bu Dewi dengan Pak Ilham. Jika manajerial kita harusnya yang E, namun di sosiokultural itu kita yang A. Kenapa? Karena di sini ada nilai empati kita sebagai atasan. Harus bijaksana, bijaksini, bijaksono. Nah, jadi kita ini dituntut untuk memberikan toleransi. Namun tetap dalam kesepakatan bersama. Nah, di sini kata kuncinya adalah memberikan toleransi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Jadi alon-alon asal kelakon gitu ya kalau kata bahasa. Namun di sini bukan alon-alon asal kelakon, namun optimal. Walaupun kita memberikan toleransi, namun yang diharapkan di sini ada kata kunci optimal. Nah, di sini Bapak dan Ibu, jadi kita memiliki rasa empati. Berikutnya nomor 10, silakan Bapak dan Ibu guru hebat analisa kembali apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut.
Untuk jawaban saya yaitu jawabannya yang E ya, sangat tidak setuju. Kenapa? Karena menurut saya di sini kata kuncinya dia mencari-cari alasan agar tidak menjadi MC, padahal posisinya sedang tidak sibuk gitu. Jadi menurut saya yang paling tepat itu jawabannya sangat tidak setuju. Seperti itu mungkin ya. Mengapa E? Nah, tadi jawabannya banyak sekali ya, bahwa kita ini selaku ASN harus siap kapanpun, dimanapun. Nah, namun di sini kita analisa dulu terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam suatu acara kepanitiaan di kampus, teman Anda saat ini seharusnya bertugas menjadi MC, mendadak sakit dan tidak bisa datang. Ketua panitia meminta Anda yang kebetulan sudah selesai bertugas dan sedang tidak sibuk untuk menggantikannya menjadi MC di panggung. Tetapi Anda ini tidak mau mencari-cari alasan agar tidak menjadi MC di acara tersebut dengan tanpa alasan yang logis. Di sini sudah jelas sekali bahwa Anda ini tidak memiliki rasa empati ya di dalam pernyataan di sini. Kenapa? Karena di sini ada konotasi negatif di mana Anda ini mencari-cari alasan yang tidak logis supaya tidak mau menggantikan posisi teman. Nah, di sini kita juga harus memposisikan diri, merasakan bahwa yang bertugas itu adalah yang sedang sakit, mendadak sakit dan tidak bisa datang. Hebat, semuanya menjawab E, kita kompak. Kenapa? Karena di sini kita sebagai calon ASN mempunyai kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh teman tersebut atau dirasakan oleh orang lain. Melihat sesuatu itu dari sudut pandang orang lain juga. Dan membayangkan nih, diri kita tuh berada di posisi orang tersebut. Nah, alhamdulillah di sini materi juga sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita bismillah kita laksanakan, kita upayakan, effort kita ini semoga lelah kita menjadi lillah. Nah, Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelumnya